الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
ثيابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan zahir dan batin. Alhamdulillah, kita semuanya telah dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya dapat hadir di lapangan hukum ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, yakni salat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedih dan gembira merupakan dua perasaan yang menyatu pada diri kita pada pagi hari ini. Sedih karena Ramadan terasa cepat berlalu, sehingga terpisahlah kita semuanya dengan satu bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita semuanya tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi atau tidak.
hal ini yang membuat kita semuanya sedih. Meski demikian, kita juga gembira karena dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya dapat kembali menjadi insan yang suci dari segala dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah hakikat kegembiraan kita di Idul Fitri ini, yaitu diampunilah dosa-dosa kita, yakni orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itulah yang bahagia di hari raya Idul Fitri ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhir pula suasana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru tugas kita selanjutnya adalah membuktikan keberhasilan ibadah Ramadan kita dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita lestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan dalam kehidupan sehari-hari di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Di antara nilai-nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan adalah yang pertama, muraqabah. Artinya kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Di bulan Ramadan kemarin kita tidak bisa bersembunyi dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan sama sekali. Pada saat kita berpuasa, meski kita di tempat yang sangat sepi dan kita dalam keadaan sendiri, kita tidak mungkin diam-diam minum meskipun hanya seteguk. Bahkan setetes air pun kita jaga agar tidak sampai masuk ke tenggorokan kita. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Meskipun kita sendirian, tetap dilihat oleh Allah. Meski satu tetes, tetap dilihat oleh Allah. Karena kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita semua, dan kita semua senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meski subuh kurang 1 menit, kita pun sudah tak mau makan dan minum lagi. Dan begitu juga meskipun maghrib kurang 1 menit, kita juga tidak mau berbuka. Sungguh luar biasa, puasa telah menyadarkan kita semua akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita hingga pada tingkat yang sekecil-kecilnya. Tentu kesadaran seperti ini bukan hanya dimaksudkan saat kita berpuasa di bulan Ramadan saja, tapi marilah kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di kantor atau di pasar, di rumah sendiri ataupun misalnya di hotel saat tidak ada suami atau istri, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya apabila kita semua sadar akan adanya pengawasan Allah ini, maka tidak akan ada pejabat yang korupsi, karena sadar berapapun yang dikorupsi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah dan tidak tidur. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nilai ibadah Ramadan yang kedua adalah kesadaran untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa telah membuat kita sadar akan arti pentingnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita rasakan betapa nikmatnya meneguk air dan makan saat berbuka. Semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Manusia adalah makhluk yang paling banyak menerima nikmat dari Allah. Semua Allah ciptakan untuk manusia. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, amat sedikit yang pandai bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum
wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Mulk ayat 23. Padahal dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat yang Allah berikan akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nilai ibadah Ramadan yang ketiga adalah kesadaran untuk selalu berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa benar-benar menyadarkan kita akan adanya hukum hak dan kewajiban. Kita menjalankan puasa, lalu kita mendapatkan hak untuk berbuka. Kita lakukan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Selama kita berpuasa, kita bertakwa kepada Allah, dan kita diberikan hak untuk dikabulkannya doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Nilai ibadah Ramadan yang keempat adalah kesadaran bahwa kesulitan membawa kemudahan. Pada saat bulan Ramadan, kita berjuang melawan hawa nafsu kita, dan alhamdulillah telah membawa kemenangan. Inilah kaidah penting yang harus kita ingat. Siapa saja yang ingin sukses, tidaklah mungkin tidak menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Siapa yang hanya berpangku tangan, maka cukuplah udara hampa yang didapatkan. Puasa mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya berbuka, tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya hari raya, kecuali orang-orang yang telah berpuasa dengan baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nilai ibadah Ramadan yang kelima adalah kesadaran bahwa dalam hidup ini hendaknya kita harus saling peduli dan saling berbagi. Puasa telah mengajarkan kepada kita untuk empati dan berbagi terhadap sesama. Kita berpuasa, tapi ada makanan untuk berbuka. Kita berpuasa, tapi hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Sementara ada saudara-saudara kita yang berpuasa, tapi tidak ada makanan untuk berbuka dan tanpa batas waktu karena memang tidak ada yang dimakan. Oleh karena itu, pelajaran berharga yang dapat kita petik adalah kita harus peduli kepada para fakir dan miskin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, termasuk dikategorikan mendustakan agama bila kita tidak peduli kepada fakir dan miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dan kemudian yang terakhir sebagai nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan di bulan-bulan berikutnya adalah kesadaran betapa besar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Pahala dilipat gandakan dengan berlimpah ruah
Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan telah dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal apakah kecintaan Allah ini kita balas dengan ketaatan atau kedurhakaan. Maka betapa buruknya bila kecintaan ini kita balas dengan kemaksiatan. Betapa buruknya bila panggilannya yang penuh dengan kecintaan kita sambut dengan pura-pura tidak mendengar. Betapa buruknya bila hari raya yang penuh berkah, bergemuruh takbir, tahlil dan tahmid, lalu kita susul dengan pesta dosa di tempat-tempat hiburan. Betapa buruknya bila kita sekarang merayakan Idul Fitri, tetapi besok pagi kita tidak mampu lagi melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Betapa buruknya bila di bulan Ramadan masjid ramai orang-orang sholat berjamaah, tapi setelah selesai Ramadan kembali sepi dan sunyi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita semuanya istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk melestarikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semuanya benar-benar menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses dalam menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah kita semuanya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luas dan seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmil zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami ya Allah untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahawwal bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang menghantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar, Maha dekat dan mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله